Oke, ini sudah terlihat ya. Sudah terlihat belum? Sudah, Halo? Pak. Sudah ya? Oke. Ya, jadi kemarin kita ulang lagi ya. Jadi kita kemarin membahas tentang gerak melingkar ya. Namanya gerak melingkar ini adalah berarti lintasan itu berbentuk lingkaran seperti ini, dia gerak dalam bidang ya. Jadi bentuk persamaan lingkarannya seperti ini ya. Jadi kalau seperti ini itu bisa saya istilahnya parameterisasi ya. X dinyatakan dengan R besar cos theta dan Y itu sebagai R sin theta ya. R besar sin theta, di mana R besar itu adalah jari-jari dari lingkarannya dan itu konstan. Kemudian kemarin itu kita definisikan vektor posisi ya, yang seperti ini itu didapatkan bahwa dalam koordinat radial, dalam koordinat polar ya, kita nyebutnya koordinat polar, itu ada dua basis yang ekivalen dengan IJ ini, yaitu R dan eta gitu. R dan eta. ER dan eta ya, ER itu bentuknya seperti ini nih, Anda bisa buktikan bahwa ini adalah vektor satuan ya, vektor satuan. Oke. Kemudian dari situ kita mendefinisikan tentang kecepatan sesaat seperti ini. Jadi ini dalam komponen koordinat kartesian. Ya, jadi yang pakai XY ini, Vx, Vy itu, Vx, Vy itu adalah dalam koordinat kartesian. Kalau kita pakai apa namanya V theta ya, dengan VR ya, kebetulan di sini. Jadi Anda lihat di sini kalau untuk V-nya itu yang ada cuma kecepatan tangensial saja, tidak ada kecepatan dalam komponen radialnya. Oke. Dan apa namanya E theta di sini itu adalah seperti ini, bentuk ini juga sama. Ini adalah vektor satuan ya. Jadi Anda buktikan sendiri bahwa ini adalah vektor satuan. Dan ER dan ETA itu adalah saling tegak lurus atau ortogonal. Jadi ini maksudnya adalah ortogonal ya, atau saling tegak lurus. Kemudian kita juga bahas tentang percepatan sesaat yang seperti ini. Ini awalnya adalah dalam koordinat kartesian pakai AX AY. Ya. Kemudian kita lanjutkan untuk kita ubah ya, jadi dari koordinat kartesian yang merupakan AX AY itu menjadi di koordinat polar ya. Jadi di koordinat polar itu seperti ini. Ya. Jadi contohnya misalkan kalau untuk gerak melingkar beraturan itu didapatkan bahwa kalau omega itu konstan itu berarti apa istilahnya percepatan sudut yaitu adalah 0 ya. Sehingga apa namanya yang ada itu cuma komponen radialnya saja, dalam hal ini radialnya itu adalah minus ya, jadi artinya ini bahwa percepatannya itu adalah arahnya menuju pusat lingkaran, yang artinya adalah AR di sini adalah artinya percepatan sentripetal. Oke, sampai sini dulu pertanyaan enggak? Pertanyaan. Oh ya, jadi ini sebagai tambahan juga ya. Jadi kita ketahui bahwa P di sini itu kalau saya tulis dalam bentuk bentar ya. Ya.
omega. Oh, ya udahlah seperti itu. Saya langsung tulis saja seperti ini. Ini berarti omega itu times ini R. Jadi apa namanya, dalam rumusan vektornya, ya, dalam apa istilahnya, di sini dinyatakan dengan omega dan R, ya, itu adalah ini. Nah, sekarang bisa Anda tebak, kalau V-nya itu adalah bentuknya seperti ini, ya, R-nya adalah bentuknya seperti ini. Nah, kira-kira Anda bisa tebak nggak arah dari omega ini gimana? Kira-kira ini sama dengan apa? Minimal arahnya dulu lah, arahnya dulu. Arahnya. Ekosiahaan. Ekosiahaan. Halo. Halo Pak, iya Pak. Ya. Jadi kalau saya bisa menyatakan V sebagai omega cross R, ya, itu kira-kira arah apa namanya omeganya kemana? Jadi V-nya itu adalah bentuknya seperti ini. Ini, kelihatan kan? Sedangkan R-nya itu adalah bentuknya seperti ini. Nah, kira-kira menurut Anda arah omega ini kemana? Eko mana Eko? Iya Pak. Ya, arahnya kemana ini? Halo? Iya Pak. Bentar Pak. Arahnya kemana? Lagi mikirin Pak. Bentar Pak. Lagi mikirin. Nadia Salsabila. Halo Kak, Ya, ini menurut Anda kira-kira arahnya kemana ini? Omega. Persatuannya. keluar bidang Kak? Ya, betul, keluar bidang. Kira-kira arahnya itu kalau keluar bidang itu, kalau seperti ini kira-kira ke sumbu apa? Betul, keluar bidang. Kalau jadi vektor satuannya apa di sini? Kalau yang keluar bidang. Halo, halo. Tadi siapa tuh? Nadia Salsabila ya. Ya Kak, Kira-kira vektornya apa? Apa? Halo, Nadia. Nadia Salsabila. Halo? Halo, kita maaf dengar Kak, nggak? bisa diulangi nggak Pak? Tadi putus-putus. Oke. Kira-kira, tadi kan Anda bilang ini keluar bidang. Kira-kira ini vektor satuannya apa yang keluar bidang ini? Kak, Pak. Halo? Kak, Pak. Ya, K ya. Oke. K itu vektor satuan dalam sumbu apa? Dalam arah sumbu apa?
Halo, halo. Anis Salsabila. Iya, Pak. Ini K ini adalah vektor satuan dalam sumbu apa? Sumbu Z positif, Pak. Ya, oke, terima kasih. Ya, jadi omega ini adalah arahnya ke keluar bidang, ya. Dalam ini adalah sumbu Z dan dia arahnya keluar apa positif, ya. Oke, terima kasih. Sampai sini cukup jelas, nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo, halo. Oke. Jadi ini adalah percepatan sentripetal, ya. Jadi kalau secara umum, jadi ini umumnya, ya. Secara umum, ini adalah strange juga. Coba kayak ini. Kok kayak gini? Ah, oh. Jadi ini yang dibagi dua, ya. Ini ditambah eh, oh, ya mungkin mesti dikasih ini dulu. Ah, gitu. Jadi secara umum kecepatan itu bisa dibagi seperti ini, ada ACP, ada AT, ya. Jadi secara umum seperti ini. Nah, jadi ACP itu adalah percepatan potensial. Ini adalah percepatan potensial. Ini adalah percepatan potensial, ya. Jadi kalau dalam bentuk cross produknya, ini adalah coba kita coba. Please. Saya buatin aja.
Itu sama dengan, ini Anda bisa lihat di textbook yang biasa ya. Omega ini oke. Kemudian kalau percepatan AT-nya, tangensialnya, ini Anda tinggal ini aja. Ini sama dengan ini Anda pernah dengar alfa ya? Oke. Ini adalah percepatan tangensial. Ya, di mana ya, jadi di mana alfa ini itu sama dengan di sini adalah sebentar di omega. Kira-kira begitu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Jadi ini simbol dari kalau kita pakai vektor ya. Jadi kalau secara umum gerak melingkar itu ada dua ininya, komponen percepatannya ada sentripetal dengan ada tangensial. Nah, ini khusus untuk gerak melingkar ya. Jadi radiusnya itu konstan. Tentunya berbeda lagi nanti kalau radiusnya dia tidak konstan. Itu juga nanti akan kita bahas, tapi ini untuk yang sederhananya ini seperti ini. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Pak, aku mau nanya. Ya, silahkan. Yang tadi yang dijawab Nadia itu kan dia dapatnya keluar bidang gitu. Itu gimana Pak? Bisa dapat keluar bidang? Anda pakai aturan tangan kanan aja. Sebentar. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Anda ambil jempol, ya, jempol itu ke arah yang ER, yang ke arah sini, jempol
Kemudian 4 jari yang sisanya itu ke arah tangan sial. Oke. Nah, sekarang Anda lihat di situ, kira-kira tangan Anda itu menghadap kemana telapak tangannya? Paham nggak? Halo, halo, paham nggak? Tadi siapa yang tanya? Halo? Aku Pak. Ya, tadi suara saya terdengar nggak? Iya Pak, terdengar Pak. Nggak, tadi yang saya bilang paham nggak? Iya Pak, paham Pak. Oke. Oke, Terima kasih, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain nggak? Karena kalau kurang jelas atau kurang paham, Bapak tanya aja. Tanya lagi nggak apa-apa. Lebih senang saya ditanya. Ya, tentunya tidak semua pertanyaan bisa saya jawab. Saya sejauh yang saya bisa jawab. Oke, ada lagi yang lain? Jadi Anda bisa cari di Google aturan tangan kanan. Nah, di situ bisa kelihatan. Oke. Ada lagi yang lain? Ini gerak melingkar ya. Oke. Ada lagi yang lain nggak? Halo, tes. Tidak ada. Oke. Ini contoh gerak melingkar ya. Sebentar. Saya share lagi ya. Jadi kemarin itu kita membahas tentang gerak benda ya yang bergerak dalam lingkaran yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi ya. Jadi kita ambil dia bergerak melingkar gitu ya. Seperti ini contohnya. Ya. Jadi didapatkan bahwa percepatan gaya massa kali percepatan sentripetal itu sama dengan gaya gravitasinya yang sama-sama menuju pusat nol ini. Jadi ini didapatkan 147 seperti ini. Jadi V di sini itu tidak lain adalah omega kali R. Omega itu adalah 2 pi per T besar, di mana T di situ adalah dikatakan periode. Jadi kalau Anda samakan, ini 147 ini Anda masukkan yang ini, itu didapatkan hukum Kepler ketiga. Jadi bisa dikatakan Newton itu bisa menurunkan hukum Kepler ketiga. Kalau Kepler itu mendapatkan rumusnya di observasi astronomi terkait dengan gerak planet, sedangkan Newton itu dapat memperoleh pernyataan dari hukum Kepler ketiga ini dengan menggunakan rumusan matematik. Itu perbedaannya. Oke. Kemudian ini ada lagi contohnya adalah gerak melingkar secara horizontal. Ini contohnya seperti ini. Jadi ada sebuah peluru yang istilahnya diputar ya, jadi dia berbentuk kerucut di sini. Diputar dengan sudut simpangan adalah theta gitu ya. Jadi dia berputar sepanjang bidang horizontal ini yang melingkar ini. Kemudian di sini ada tegangan talinya. Tegangan talinya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan panjang talinya itu adalah LI atau LN, nanti ini didapatkan bahwa yang ke arah pusat. Jadi kalau seperti ini, ini nanti dibagi dua. Ini ada ke arah sana itu adalah TI, ada ke arah sana. Jadi kalau di sini theta, di sini juga theta berarti kan, gitu ya. Jadi yang ini adalah T sin theta, maaf.
T sin theta, yang ininya adalah T, ini pakai I, TI cos theta. Sehingga nanti didapatkan persamaan 150 ini dari sini. Kemudian yang TI cos theta itu tidak lain adalah sama dengan MG, ya kan? MG. Ini adalah MG di sini. Tinggal disamakan. Jadi nanti didapatkan bahwa tangen theta itu adalah V kuadrat per GR. Gitu. Jadi nanti Anda masukkan apa namanya di otak-atik gitu ya, jadi GR tangen theta sama dengan V kuadrat. Oke, kita tahu bahwa apa namanya, karena tidak ada torsi eksternal pada sistem, ya, jadi momentum sudutnya itu pastinya harusnya konstan, ya, sehingga didapatkan persamaan 1,54, ya, L-nya itu konstan, sehingga ini didapatkan hubungan ini antara satu titik dan titik lain itu berhubungan seperti ini, seperti 1,54. Ya, jadi didapat hubungan bahwa R kali V itu sama dengan konstan. Oke. Nah, dari sini nanti, jadi dari 1,5.3 dan 1,55 itu didapatkan bahwa R3 tangen theta itu sama dengan R3. Ini karena R3 tangen theta itu adalah konstan, maka R3 di sini, maaf, RI di sini, RI pangkat 3 dengan tangen theta I pangkat 3 itu pasti sama dengan RF pangkat 3 tangen theta F. Gitu. Seperti itu. Oke, ya nanti Anda bisa otak-atik lagi jadi bentuk 1,8. Oke, mungkin ini baru bab 1 ya terkait dengan pengenalan atau introduction. Ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Halo, halo. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, jadi bab 2 ini adalah khusus kita membahas tentang dinamika partikel dalam satu dimensi. Jadi artinya bahwa yang paling mudah dinamika partikel satu dimensi itu apa? Artinya bahwa lintasannya partikel tersebut adalah gerak lintasannya adalah lurus. Jadi gerak lurus. Gerak lurus itu yang paling sederhana itu gerak lurus beraturan, jadi V-nya konstan. Di situ juga dikatakan statik, ya. Karena A-nya itu konstan, jadi jumlah hingga itu harusnya 0. Oke, jadi kalau dia itu apa namanya bergantung pada T, misalkan V-nya gitu, tidak lagi konstan, jadi bukan lagi GLP. Jadi kalau V-nya bergantung pada T, itu secara umum berarti dia adalah gerak berubah beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Lintasannya masih lurus, cuma tidak lagi kecepatannya konstan. Tapi kalau gerak lurus berubah beraturan itu adalah percepatannya konstan. Gitu ya. Nah, jadi untuk kasus partikel dalam satu dimensi karena lintasannya lurus, ya, kita dapat mengambil sebuah apa istilahnya kerangka di mana yang 3 dimensi ini itu bisa kita sederhanakan, yang 2.2b ini bisa dinyatakan sebagai 2.3 gitu. Gerak satu dimensi. Jadi ini contohnya ya.
Ini rasanya juga udah ya waktu kita bahas. Oke, yang mana ya? Bentar. Oh, ini dia contohnya, misalkan nah ini terlihat udah ya, masih terlihat ya. Jadi F di sini itu adalah fungsi dari x dot, di mana x dot itu adalah dx dt, itu sama dengan v, itu adalah sama dengan m d kuadrat x per dt kuadrat. Jadi ini contohnya ada beberapa kasus, ya, ini contoh aja. Yang pertama itu adalah kalau gayanya konstan, tidak bergantung x, tidak bergantung pada kecepatan, tidak bergantung pada t. Jadi ini contohnya misalkan gerak jatuh bebas di sekitar permukaan bumi. Jadi kenapa di sekitar permukaan bumi? Karena kita mengambil aproksimasi agar percepatan gravitasinya konstan. Itu contohnya. Kalau gerak sehari-hari itu rasanya tidak konstan. Bisa juga nanti diambil aproksimasinya, kesederhanaannya bisa. Kemudian F-nya bergantung pada T. Kita rasanya udah pernah ambil contoh ya. Kemudian F bergantung pada V, itu adalah contohnya kecepatan udara, kecepatan lambat udara. Gitu ya. Kemudian F-nya itu bergantung pada X. Contohnya itu adalah gaya pegas. Rasanya ini udah. Atau Anda mau ini lagi, ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Rasanya udah cukup banyak di sini. Oke, udah kelihatan. Tes. Halo, terlihat nggak? Terlihat, Pak. Oke. Ya, ini contohnya yang tadi ya, kita ulang lagi. Yang F bergantung pada T, ini misalkan gaya osilasi. Ya. Ini juga kita udah bahas kemarin. Kemudian yang ketiga, itu adalah gaya pegas yang bergantung pada X. Kemudian yang keempat, itu adalah gaya F yang bergantung pada V. Ya. Jadi seperti ini solusinya. Ini saya gambar lagi, mudah-mudahan lebih bagus. Kemudian apa lagi di sini? Oke, ini untuk yang F konstan, ini rasanya juga udah ya. Seperti ini. Nah ini kebetulan F-nya bergantung pada T, di sini dikasih spesifik apa enggak? Tidak ada ya. Oh ini contohnya nih. Ini adalah gerak medan partikel, gerak partikel bermuatan dalam medan elektromagnetik. Ini contohnya. Jadi seperti ini. Jadi kalau seperti ini berarti gayanya itu adalah sama dengan Q kali E ya, di mana Q itu adalah sama dengan E. Biasanya Q itu adalah elektron, berarti Q-nya itu adalah minus E gitu. Itu aja. Nah ini nanti kalau dari sini ini didapatkan bahwa percepatannya itu juga osilasi. Kira-kira seperti itu. Nah ini nanti Anda hitung ya, dapat kecepatannya seperti ini, kemudian terakhir dapat posisinya.
Jadi persamaan 2.23 dengan 2.24 itu merupakan solusi dari persamaan Newton. Begitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Sebentar saya absen dulu ya. Atau ada pertanyaan nggak? Cukup, Pak. Kalau ada pertanyaan, tidak ada. Oke, sebentar. Oke, sekarang hari Selasa. Ini kan gimana sih? Sebentar. Oke deh, saya ini kan Meta Purnamasari ada nggak? Hadir, Pak. Nadia saja. Nadia. Hadir, Pak. Nicholas Halomoan. Hadir, Pak. Muhammad Adli. Hadir, Pak. Ken Dedes. Hadir, Pak. Putri Ardianti Maulida. Hadir, Pak. Muhammad Alfren. Hadir, Pak. Christopher Raditya Melandri. Hadir, Pak. Diki Hendrawan. Hadir, Pak. Ahmad Faujan. Hadir, Pak. Rainaldi Darsim. Rainaldi. Hadir, Pak. Meisya Nurmadila. Eko Julianto. Hadir, Pak. Aska Afta. Hadir, Pak. Adnan Abdussalam. Hadir, Pak. Adnan Abdussalam ada nggak? Hadir, Pak. Oke. Sania Maharani. Hadir, Pak. Sriyana. Hadir, Pak. Sriyana. Hadir, Pak. Oke. Nizar Fauzan. Hadir, Pak. Nizar Fazari, maaf. Nizar Fauzan. Hadir ya? Hadir, Pak. Nadia Salsabila. Ada, Pak. Anis Salsabila. Hadir, Pak. Josephine Pakpahan. Hadir, Pak. Muhammad Zefa. Hadir, Pak. Raihan Eko Sugianto. Hadir, Pak. Mufti Ali Farhan. Hadir, Pak. Joshua Yosianto. Hadir, Pak. Oke. Yang belum dipanggil coba sebutkan ininya NIM-nya 129 20018, Pak. 20018. Oke. Berikutnya 21014. 21014. Kemudian ada lagi nggak? Ada lagi nggak berikutnya? Nggak ada ya? Oke, berarti cuma 2 orang. Oke, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Semuanya. Ya, halo, kenapa? Pak, Kenapa? kemarin Ya. saya belum absen di Six. Ternyata absen di Six-nya udah tutup gitu, Pak. Sebentar. Sebentar ya. Kemarin itu ya?
Ya, Iya Pak, oke. saya juga lupa Oke, presensi yang di sebutkan CX. aja yang kemarin hadir siapa aja? Nicholas Aman. Halawan ada nggak? Nicholas. Saya ada Pak kemarin Pak. Oke. Kemudian Muhammad Alfren. Hadir Pak. Kemarin ada nggak? Ada Pak, ada. Ahmad Faujan. Hadir Pak. Kemarin ada ya? Ada Pak. Oke. Aska. Hadir Pak. Kemudian Sania Maharani. Hadir Yang Pak. hadir nggak? Kemarin ada? Ada Pak. Oke. Nizar Fazari. Ada Pak. Kemarin ada? Ada Pak. Muhammad Zefa. Ada Pak kemarin Pak. Oke. Joshua Yosianto. ada Pak, kemarin Pak. Kemarin ada, oke. Ada Pak. Oke, sudah. Udah saya ini kan. Oke, itu aja dari saya. Insya Allah kita ketemu minggu depan ya. Senin jam 1. Nanti sebentar. Nanti saya kabari lagi lah ya untuk hari Senin ya. Kemungkinan kalau seandainya nggak bisa, berarti diganti hari Selasa dan Rabu. Tapi nanti lihat dulu ya. Kemungkinan saya lagi dalam perjalanan keluar kota. Tapi kalau saya sudah sampai di luar kotanya, berarti di kotanya. Ya ke Malang saya jalan rencananya. Jadi kalau misalkan hari Senin itu jam 1 sudah nyampe di Malang, nanti akan saya inikan. Saya kabarin gitu ya. Apakah jadi kita fix aja hari Senin tetap ada kuliah. Ya nanti mungkin akan saya kabarin mudah-mudahan 1 jam sebelumnya ya atau setengah jam sebelumnya lah ya. Ada atau tidaknya nanti kita bisa ganti hari Selasa atau Rabunya. Oke, itu aja. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.